Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Suara pedagang yang menawarkan dagangan bercampur dengan riuh para pembeli yang berdesakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis cantik bernama Ranu berdiri di depan toko baju tempatnya bekerja. Senyum manisnya menyambut setiap pelanggan yang datang, membuat banyak orang betah berbelanja hanya karena keramahan dan keanggunannya. Ia terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga keberaniannya menjaga toko warisan keluarganya dari segala bentuk gangguan. Namun hari itu berbeda. Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Para pedagang yang tadinya riuh mendadak terdiam. Beberapa buru-buru menunduk, seakan ingin menghindari pandangan seseorang. Ranu pun mengangkat wajahnya, dan matanya langsung membeku ketika melihat sosok yang baru muncul, Doni, lelaki yang dulu pernah ia cintai, kini menjelma menjadi preman pasar yang ditakuti banyak orang. Doni berjalan dengan penuh wibawa yang kasar, diiringi dua orang anak buahnya. Wajahnya keras, tatapannya tajam, tapi di balik itu, Ranu bisa melihat bayangan pria yang pernah berjanji melindunginya seumur hidup. Hatinya tercekat. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat Doni sejak pria itu memilih jalan yang salah, meninggalkan cinta mereka demi dunia kelam yang kini membentuknya. Ketika tatapan mereka bertemu, seketika waktu seperti berhenti. Ranu merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk, rindu yang samar, sakit hati yang menumpuk, dan kemarahan karena lelaki itu kini datang sebagai ancaman. Doni, yang tadinya terlihat begitu keras, sejenak kehilangan ketegasan dalam tatapannya. Ia seperti diingatkan pada kenangan lama yang masih terpatri dalam dirinya. Ranu, suara Doni akhirnya terdengar, berat dan penuh keraguan. Namun nada itu segera ia sembunyikan di balik keangkuhannya. Toko ini sudah lama tidak bayar uang keamanan. Kau tahu aturan pasar ini. Jangan bikin aku harus bertindak keras. Kata-katanya tegas, namun Ranu menangkap getar halus dalam nada suaranya. Ranu tidak bergeming. Ia menatap Doni dengan mata yang berkilat, menahan segala rasa yang berkecamuk. Doni, kau bukan orang yang dulu ku kenal. Kalau kau datang ke sini hanya untuk menakut-nakuti, jangan harap aku akan tunduk. Ucapannya tegas, membuat beberapa pedagang yang mendengar terkejut. Mereka tahu, melawan Doni biasanya berarti mengundang bencana. Doni terdiam sesaat, hatinya bergejolak, ingin sekali ia mengatakan bahwa ia tidak berniat menyakiti Ranu. Namun gengsi dan reputasinya sebagai preman tidak memberinya ruang untuk menunjukkan kelemahan. Ia hanya menghela napas, lalu melangkah lebih dekat, menatap Ranu dengan mata penuh tekanan. Aku harap kau tidak memaksaku, katanya pelan, tapi penuh ancaman terselubung. Saat itu, pasar yang tadinya riuh kini benar-benar hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Ranu berdiri tegak, tak sedikit pun gentar meski di hadapannya berdiri lelaki yang dulu pernah ia cintai, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan dua manusia, tapi juga benturan antara masa lalu yang penuh cinta dengan masa kini yang diliputi luka. Dan disitulah awal dari pertarungan panjang antara Ranu si penjual baju melawan Doni sang preman pasar dimulai. Malam itu, setelah pertengkaran kecilnya dengan Doni di depan toko, Ranu duduk termenung di dalam kamarnya. Lampu redup membuat bayangan wajahnya terlihat muram di cermin. Sekuat apapun ia menahan diri, pertemuan tadi mengguncang hatinya. Kenangan masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur, tiba-tiba menyeruak begitu saja. Ia kembali teringat saat pertama kali mengenal Doni, ketika lelaki itu masih penuh senyum dan cita-cita. Dulu, Doni bukanlah preman. Ia hanyalah pemuda sederhana yang bekerja sebagai kuli angkut di pasar untuk membantu ibunya. Ranu sering membawakan air minum untuknya, dan dari situlah mereka mulai dekat. Doni adalah lelaki yang hangat, sering bercanda, dan selalu punya cara membuat Ranu tertawa. Mereka berdua pernah bermimpi membangun masa depan bersama, memiliki usaha kecil di pasar, hidup jujur, dan saling melengkapi. Namun takdir berkata lain. Setelah ayah Doni meninggal, ia harus menanggung beban hidup keluarganya. Ranu masih ingat jelas bagaimana Doni berusaha keras menolak tawaran dari para preman senior di pasar. Tetapi ketika kesulitan makin menghimpit, ketika ibunya sakit dan tak ada yang bisa menolong, Doni akhirnya goyah. Ia menerima jalan cepat yang ditawarkan, dan perlahan tenggelam dalam dunia yang salah. Ranu ingat betul malam terakhir mereka bersama, di tepi sungai yang menjadi tempat favorit mereka. Doni menggenggam tangannya erat sambil berkata, "Aku akan melindungimu selamanya, Nu. Apapun yang terjadi." Namun beberapa minggu setelah itu, Doni menghilang.
Saat kembali, ia sudah berubah. Wajahnya keras, langkahnya kasar, dan tatapannya dingin. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi bisa bersama. Air mata Ranu jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena masih mencintai Doni sepenuhnya, tapi karena sakit hati melihat orang yang dulu ia kagumi berubah menjadi bayangan hitam. Semua mimpi mereka lenyap, semua janji hanya tinggal kata-kata. Namun di balik air matanya, ada juga rasa marah yang membara. Baginya, Doni sudah mengkhianati bukan hanya dirinya, tapi juga janjinya sendiri. Di luar, suara pasar malam terdengar ramai. Ranu menatap keluar jendela, melihat pedagang kecil yang masih berjualan meski dengan cahaya lampu seadanya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi sasaran Doni dan kelompoknya. Hati Ranu semakin mantap, ia tidak boleh menyerah. Jika dulu Doni memilih jalan kegelapan, maka ia harus menjadi cahaya untuk orang-orang yang masih ingin bertahan dengan jujur. Doni, gumamnya lirih, kau boleh menghapus masa lalu kita, tapi kau tidak akan bisa menghapus keberanian ini. Ranu menguatkan dirinya. Ia sadar bahwa perjuangan melawan Doni bukan hanya tentang menjaga tokonya, tapi juga tentang menebus luka masa lalu yang ia alami. Dan malam itu, di tengah heningnya kamar, Ranu berjanji dalam hati, ia akan melawan Doni dengan segala kekuatan yang ia miliki. Jika takdir mempertemukan mereka kembali sebagai musuh, maka ia akan berdiri tanpa gentar. Karena cinta yang terkubur tidak boleh lagi menjadi kelemahan, ia harus menjelma menjadi keberanian. Pagi itu pasar sudah mulai ramai sejak matahari baru saja menampakkan sinarnya. Suara para pedagang bersahutan menawarkan dagangan, aroma makanan khas pasar menyeruak, dan riuh pembeli memenuhi lorong-lorong sempit. Namun suasana berubah ketika kabar beredar bahwa Doni dan anak buahnya akan berkeliling untuk memungut uang keamanan. Banyak pedagang langsung gelisah, beberapa menyiapkan uang receh, sementara yang lain hanya bisa pasrah. Ranu, yang sedang menata baju di etalase tokonya, sudah mendengar desas-desus itu sejak subuh. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu cepat atau lambat, Doni akan datang lagi, kali ini bukan hanya untuk menggertak, tapi benar-benar menagih. Ia menyiapkan dirinya, bukan dengan uang, tapi dengan keberanian. Aku tidak akan tunduk, bisiknya dalam hati. Tak lama kemudian, langkah-langkah berat kembali terdengar. Doni muncul bersama dua anak buahnya, menggedor pintu-pintu toko, menagih dengan suara lantang. Pedagang yang ketakutan segera menyerahkan sejumlah uang, ada yang mengeluh dalam hati, ada juga yang hanya bisa menangis pelan. Semua itu terjadi di depan mata Ranu, membuat darahnya mendidih. Ia muak melihat ketidakadilan merajalela di tempat yang seharusnya menjadi ladang rezeki orang kecil. Ketika Doni sampai di depan toko baju Ranu, suasana seolah menegang. Para pedagang lain menahan napas, menanti apa yang akan terjadi. Doni berdiri tegap, menatap lurus ke arah Ranu. "Nu, jangan buat aku malu di depan orang banyak. Kau tahu aturannya, semua harus bayar kalau mau aman berjualan di sini." Suaranya tegas, namun sedikit bergetar, seakan ada konflik batin yang ia sembunyikan. Ranu melangkah maju, berdiri tepat di depan Doni. Tatapannya tajam, penuh keberanian. "Aku tidak akan memberi 1 rupiah pun, Doni. Kau boleh ambil dari orang lain yang takut padamu, tapi jangan harap aku akan menyerahkan hasil kerja keras keluargaku untuk sesuatu yang kotor." Suaranya lantang, membuat pedagang lain terkejut sekaligus kagum. Wajah Doni mengeras. Anak buahnya langsung melangkah maju, siap mengintimidasi. Tapi Doni mengangkat tangannya, menahan mereka. Tatapannya masih terkunci pada Ranu. Ia bisa saja memaksa, tapi ada sesuatu dalam sorot mata gadis itu yang membuatnya goyah. Ranu bukan hanya menolak, tapi juga menantang kehormatan dan harga dirinya di depan banyak orang. "Kau pikir kau bisa melawan sistem pasar ini sendirian?" tanya Doni dengan suara rendah namun penuh tekanan. Ranu tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku tidak sendirian. Akan ada banyak orang yang berani kalau ada yang memulai. Dan aku tidak takut, Doni. Bahkan meski yang berdiri di depanku adalah orang yang dulu pernah aku cintai." Kata-kata itu membuat Doni terdiam, hatinya seperti ditikam. Pasar mendadak riuh, bisik-bisik mulai terdengar di antara para pedagang. Beberapa menatap Ranu dengan kekaguman, sebagian lainnya dengan rasa cemas. Pertarungan antara Ranu dan Doni kini bukan lagi sekadar urusan uang keamanan, melainkan perang harga diri dan keyakinan. Hari itu menjadi saksi bahwa perlawanan pertama telah dimulai,
dan api keberanian Ranu mulai menyala di tengah kegelapan yang diciptakan oleh preman pasar. Setelah penolakan keras dari Ranu, suasana pasar menjadi tegang. Para pedagang masih terdiam, takut kalau Doni benar-benar murka. Namun Doni justru berdiri mematung, menatap Ranu lama sekali. Sorot matanya yang biasanya dingin kini goyah, seakan ada badai di dalam dirinya. Di hadapan banyak orang, ia ingin menunjukkan wibawa sebagai preman, tapi di hadapan Ranu, hatinya justru terkunci oleh bayangan masa lalu. Tatapan itu membawa Doni kembali pada hari-hari ketika ia masih menjadi pria sederhana. Ia ingat betapa Ranu selalu menatapnya dengan penuh keyakinan, mempercayainya meski ia hanyalah pemuda miskin. Tatapan itu dulu membuatnya merasa berarti, merasa seolah ia bisa menaklukkan dunia. Dan kini, tatapan yang sama justru menghantamnya, bukan dengan cinta, melainkan dengan keberanian yang menolak dirinya. Ranu, meski hatinya berdebar, tetap berdiri tegak. Ia tahu sorot mata Doni penuh kebimbangan, tapi ia tidak boleh goyah. Baginya, Doni yang berdiri sekarang bukan lagi lelaki yang dulu ia kenal. Tatapanmu tidak lagi sama, Doni, gumam Ranu dalam hati. Yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan luka. Anak buah Doni mulai resah. Salah satunya berbisik, "Bang, kalau dia melawan terus, mending kita kasih pelajaran biar yang lain takut." Namun Doni tak segera mengiyakan. Ia hanya melirik anak buahnya dengan tatapan tajam, membuat mereka mundur terdiam. Para pedagang yang memperhatikan itu pun mulai sadar, bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan Ranu dan Doni. Ranu kemudian berkata, dengan suara yang lantang agar semua orang mendengar, "Kalau kau pikir aku akan tunduk hanya karena takut, kau salah besar. Aku lebih baik kehilangan dagangan daripada kehilangan harga diri." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang mulai berani mengangguk kecil, meski belum ada yang berani bersuara lantang seperti Ranu. Doni mengepalkan tangannya, bukan karena ingin memukul, tetapi karena hatinya tercabik. Ia ingin marah, tapi di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang justru kagum melihat keberanian Ranu. "Kenapa kau harus selalu sekuat ini, Nu?" batinnya bergetar. Tatapan mereka saling bertaut kembali, dan kali ini, bukan hanya pedagang yang menyadari, tapi semua orang melihat ada sejarah panjang di balik pandangan itu. Suasana pasar mendadak hening, seolah semua orang menanti apakah Doni akan benar-benar menggunakan kekerasan, atau justru mundur. Ranu tetap menatap lurus ke arahnya, tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Sorot matanya jelas, ia siap menghadapi apapun. Bagi Doni, tatapan itu adalah luka lama yang kembali terbuka, membuat gengsinya sebagai preman runtuh perlahan. Akhirnya, Doni hanya menghela napas panjang, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Ia meninggalkan toko itu dengan langkah berat, diikuti anak buahnya yang kebingungan. Ranu masih berdiri tegak, meski dalam dadanya ada gemuruh yang tak bisa ia bendung. Pertarungan hari itu berakhir tanpa benturan fisik, namun jelas, perang batin antara tatapan lama dan luka baru telah dimulai, dan semakin sulit untuk dihentikan. Sejak kejadian di depan toko Ranu, kabar cepat menyebar ke seluruh pelosok pasar. Pedagang-pedagang kecil mulai berbisik bahwa ada seorang gadis berani yang menolak bayar uang keamanan pada Doni. Awalnya mereka tak percaya ada yang berani melawan, tapi setelah mendengar kesaksian langsung, rasa takut yang selama ini membelenggu mulai perlahan berubah menjadi harapan. Ranu sendiri tidak merasa ia melakukan hal besar. Baginya, ia hanya mempertahankan haknya. Namun tanpa ia sadari, tindakannya menjadi api kecil yang menyalakan semangat banyak pedagang. Setiap kali ia berjalan melewati lorong pasar, beberapa pedagang menyapanya dengan senyum penuh rasa hormat. Bahkan ada yang berani berbisik, "Mbak Ranu, kalau nanti ada apa-apa, kami siap ikut." Malam hari, Ranu sering duduk di toko setelah pasar sepi. Di sana, ia berdiskusi dengan beberapa pedagang yang diam-diam mendukungnya. Mereka menceritakan betapa beratnya hidup ketika uang hasil keringat harus diperas oleh preman. Ada pedagang sayur yang nyaris gulung tikar, penjual makanan yang tidak lagi bisa menabung, dan penjual kain yang terpaksa meminjam uang hanya untuk bayar keamanan. Semua itu membuat hati Ranu semakin tegas. "Kalau kita terus diam, kita akan semakin diinjak-injak," ucap Ranu kepada mereka. "Tapi kalau kita bersatu, mereka tidak bisa seenaknya. Doni kuat karena kita selalu takut. Saat kita berani, dia yang akan goyah." Kata-kata itu membuat mata para pedagang berbinar. Bagi mereka, Ranu bukan hanya penjual baju cantik, tapi pemimpin kecil yang menyuarakan keberanian. Namun,
Ranu juga tahu bahaya yang mengintai. Doni tidak akan tinggal diam jika melihat pengaruhnya semakin besar. Ia tahu lelaki itu keras kepala, apalagi posisinya di mata kelompok preman bisa goyah kalau tidak mampu menundukkan pasar. Meski begitu, tekad Ranu tidak gentar. Aku tidak akan biarkan masa depan kita hancur hanya karena ketakutan, tekadnya bulat. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda perlawanan makin terlihat. Beberapa pedagang berani menolak saat dipalak anak buah Doni. Mereka mungkin masih ketakutan, tapi keberanian itu tumbuh sedikit demi sedikit. Ranu selalu hadir memberi dukungan, bahkan siap berdiri di depan jika ada yang hendak dipaksa. Sosoknya menjadi tameng moral yang membuat pedagang lain tidak merasa sendirian. Di sisi lain, para preman mulai resah. Mereka melaporkan kepada Doni bahwa pasar kini tidak lagi mudah ditaklukkan. Nama Ranu disebut berkali-kali sebagai biang keladi perlawanan. Doni hanya terdiam mendengar laporan itu, hatinya bergejolak. Antara marah karena wibawanya dilawan, dan bimbang karena orang yang ia lawan adalah perempuan yang dulu ia cintai. Hari itu, pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ia berubah menjadi medan pertarungan antara rasa takut dan keberanian. Dan di tengah semuanya, berdirilah Ranu, yang tanpa sadar telah menyalakan api perlawanan. Api kecil itu perlahan membesar, siap membakar dominasi Doni dan kelompoknya. Di sebuah warung remang-remang dekat terminal, Doni duduk bersama beberapa orang preman senior yang menjadi atasan sekaligus penopang kekuatannya di pasar. Wajah mereka keras, suara mereka lantang, dan tatapan mereka penuh tekanan. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar bernama Bang Jago, menepuk meja keras. "Doni, kau ini apa-apaan? Anak buahmu bilang pedagang mulai berani melawan. Itu semua gara-gara satu cewek, dan kau biarkan." Doni terdiam, menunduk. Ia tahu benar siapa yang dimaksud. Ranu. Hatinya bergetar mendengar namanya disebut dengan nada kasar. Ia ingin membela, ingin mengatakan bahwa Ranu bukan orang sembarangan, tapi di dunia preman, perasaan pribadi tak ada artinya. Yang ada hanya kekuatan, ketakutan, dan loyalitas. Jika ia dianggap lemah, maka posisinya akan direbut dengan mudah. Bang Jago menatapnya tajam. "Kau pikir bisa main-main? Kalau kau tak bisa tundukkan pasar itu, jangan harap kau masih bisa duduk di sini. Ingat, Don, bukan cuma soal uang, tapi soal wibawa. Sekali pasar berani melawan, yang lain bakal ikut. Dan itu akhir buat kita." Kata-katanya bagaikan palu godam menghantam kepala Doni. Sepulang dari pertemuan itu, Doni berjalan seorang diri di jalanan gelap. Rokok yang ia hisap tak bisa menenangkan pikirannya. Bayangan Ranu terus menghantui. Di satu sisi, ia tertekan karena harus menunjukkan kekuasaan. Di sisi lain, hatinya menolak untuk menyakiti perempuan itu. "Kenapa harus dia yang jadi lawanku?" gumamnya, penuh getir. Malam itu, Doni teringat masa kecilnya bersama Ranu. Gadis itu selalu menjadi alasan ia bertahan, alasan ia bermimpi. Tapi sekarang, takdir menjadikan mereka berada di dua sisi yang berseberangan. Doni merasa dirinya seperti terhimpit antara dua batu besar, tanggung jawabnya di dunia preman, dan perasaan lamanya pada Ranu yang tak pernah benar-benar hilang. Keesokan harinya, anak buah Doni kembali melapor bahwa semakin banyak pedagang menolak bayar. Ranu disebut-sebut menjadi pendorong utama. Doni menahan amarahnya, tapi dalam hatinya ada rasa takut. Ia tahu, jika ia gagal, bukan hanya pedagang yang akan melawan, tapi juga kelompoknya sendiri. Hidupnya bisa terancam, bukan hanya posisinya. "Bang, gimana? Apa kita kasih pelajaran aja ke cewek itu?" tanya salah satu anak buahnya. Doni terdiam lama, lalu menjawab dengan nada dingin, "Jangan sentuh dia tanpa perintahku. Aku yang akan urus sendiri." Ucapannya membuat anak buahnya heran, tapi tak ada yang berani membantah. Di balik kata-kata dingin itu, Doni sebenarnya sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Ia tahu cepat atau lambat harus mengambil keputusan, menghancurkan Ranu demi mempertahankan kekuasaannya, atau melawan kelompoknya sendiri demi menyelamatkan satu-satunya wanita yang pernah ia cintai. Dan semakin hari, ruang untuknya memilih semakin sempit. Malam itu, Doni berdiri di sudut pasar yang mulai sepi. Lampu-lampu temaram menyinari jalanan sempit, meninggalkan bayangan panjang tubuhnya. Rokok yang sejak tadi ia hisap sudah hampir habis, namun gelisah dalam hatinya tak kunjung padam. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Jika ia tak menundukkan Ranu, posisinya sebagai preman bisa hancur. Namun di sisi lain, setiap kali ia mengingat wajah Ranu,
ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Doni menatap toko baju milik keluarga Ranu dari kejauhan. Tirai toko sudah tertutup rapat, tapi cahaya lampu masih menyala di dalamnya. Bayangan Ranu terlihat samar di balik kaca jendela. Doni ingin sekali masuk, mengetuk pintu, lalu meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Namun langkahnya terasa berat, seperti ada rantai yang mengikatnya pada dunia yang kelam. Akhirnya, Doni memberanikan diri mendekat. Ia mengetuk pintu pelan. Ranu, yang sedang membereskan lipatan kain, kaget mendengar suara itu. Ketika pintu dibuka, ia terperanjat melihat Doni berdiri di hadapannya, sendirian tanpa anak buah. Sorot matanya tidak lagi sekeras biasanya, melainkan penuh kegelisahan. Ranu, suara Doni bergetar. Aku nggak datang untuk menagih. Aku cuma ingin bicara. Ranu menatapnya tajam, antara curiga dan marah. Bicara apa lagi, Doni? Semua sudah jelas. Kau bukan lelaki yang dulu aku kenal. Kau memilih jalanmu sendiri, dan jalan itu berlawanan dengan aku. Ucapannya menusuk, tapi Doni hanya menunduk. Aku nggak bisa keluar dari semua ini, Nu, jawab Doni lirih. Kalau aku berhenti, hidupku selesai. Mereka nggak akan membiarkan aku lepas begitu saja. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa bersalah. Aku ingat janji-janji kita dulu. Suaranya terhenti, tercekat oleh perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Air mata hampir jatuh dari mata Ranu, tapi ia cepat menahannya. Ia tak mau terlihat lemah. Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan. Tinggalkan semua itu, Doni. Jangan bicara soal janji lama, karena janji tanpa tindakan hanya akan melukai lebih dalam. Kata-kata itu membuat Doni terdiam. Hatinya seperti diiris-iris. Ia tahu Ranu benar, tapi jalannya terasa buntu. Beberapa detik hening, hanya suara malam yang menemani mereka. Doni akhirnya mundur selangkah. Aku nggak tahu apakah aku bisa, Nu. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Kalimat itu meluncur begitu saja, tulus tapi juga penuh putus asa. Ranu menutup pintu perlahan, tak ingin hatinya luluh lagi. Doni berdiri lama di depan pintu yang tertutup rapat itu. Ia menatap ke langit malam, berjuang melawan perang batin yang membunuhnya perlahan. Antara cinta dan kekuasaan, antara janji lama dan kenyataan pahit, Doni tahu ia harus segera memilih. Namun apapun pilihannya, ia sadar, hidupnya tak akan lagi sama. Pagi itu pasar terasa berbeda. Suasana yang biasanya ramai dengan tawar-menawar kini dipenuhi bisik-bisik tegang. Kabar beredar bahwa kelompok preman akan melakukan aksi besar-besaran. Mereka berencana memberikan pelajaran kepada para pedagang yang menolak bayar uang keamanan, terutama Ranu yang dianggap biang kerok perlawanan. Para pedagang cemas, sebagian memilih menutup kios lebih awal, sebagian lagi bertahan dengan hati was-was. Ranu, meski mengetahui kabar itu, tetap membuka toko seperti biasa. Tangannya sedikit gemetar saat menata baju di etalase, namun wajahnya tetap berusaha tenang. Kalau aku mundur sekarang, semua orang akan takut lagi, gumamnya dalam hati. Ia tahu, keberaniannya menjadi benteng bagi banyak orang. Mundur berarti mengkhianati semua harapan yang sudah ia tanam. Tak lama kemudian, keributan terdengar dari ujung lorong pasar. Sekelompok preman datang beramai-ramai, wajah mereka garang, tangan mereka membawa pentungan dan besi. Mereka menerobos kios-kios, menendang meja, dan berteriak lantang. Mana yang berani-berani nggak bayar? Hari ini kita kasih pelajaran, teriak salah satu dari mereka. Pedagang berlarian panik, sebagian mencoba melindungi dagangan, sebagian lagi hanya bisa menangis. Di tengah kekacauan itu, Ranu berdiri di depan tokonya. Wajahnya pucat, tapi tatapannya teguh. Ketika salah satu preman maju hendak menghancurkan etalase, Ranu melangkah ke depan, menghalangi dengan tubuhnya. Kalau kalian mau merusak, lewati aku dulu. Teriaknya lantang. Keberaniannya membuat banyak pedagang yang bersembunyi mulai mengintip dengan penuh kagum. Namun jumlah preman terlalu banyak. Mereka mengepung Ranu, siap mengintimidasi. Beberapa pedagang ingin membantu, tapi rasa takut masih menahan mereka. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Berhenti, semua menoleh. Sosok Doni muncul, berjalan cepat menuju kerumunan dengan wajah keras. Anak buahnya terkejut. Bang, ini kan perintah atasan. Kita harus kasih pelajaran. Belum sempat mereka menyelesaikan kalimat,
Doni langsung menamparkan salah satu dari mereka. Aku bilang berhenti. Suaranya menggelegar, membuat suasana hening sesaat. Semua mata kini tertuju padanya, termasuk mata Ranu yang penuh tanda tanya. Doni berdiri di depan Ranu, menghalangi tubuhnya dari ancaman. Tatapannya tajam ke arah kelompoknya sendiri. Kalau ada yang berani sentuh dia, berarti kalian lawan gue juga. Ucapnya dingin. Suasana semakin panas. Para preman saling pandang, bingung antara harus mengikuti perintah atasan atau melawan pemimpin mereka sendiri. Pertarungan pun tak terhindarkan. Beberapa preman nekat menyerang Doni, dan ia melawan dengan segala kekuatannya. Pukulan dan tendangan beradu di tengah pasar, membuat pedagang berteriak ketakutan. Namun kali ini, Doni bukan lagi preman yang menakut-nakuti pedagang, ia adalah pria yang berjuang melindungi Ranu. Pertarungan di pasar itu menjadi titik balik, di mana cinta lama, penyesalan, dan keberanian bertabrakan dalam satu momen yang menentukan. Pertarungan di pasar berlangsung sengit. Doni berhadapan dengan anak buahnya sendiri yang jumlahnya jauh lebih banyak. Meski tubuhnya penuh luka, ia terus bertahan, melindungi Ranu di belakangnya. Setiap pukulan yang ia terima terasa seperti tebusan atas semua dosa masa lalunya. Aku harus menebus semua ini, demi dia, batinnya. Pedagang yang tadinya hanya menonton mulai bersorak kecil, mendukung keberanian Doni yang berbalik melawan jalan lamanya. Namun jumlah tetap menjadi masalah. Doni mulai kewalahan ketika dua preman besar menyerangnya bersamaan. Salah satu berhasil menjatuhkannya dengan pukulan keras di rahang. Doni terhuyung, darah menetes dari bibirnya. Para pedagang terdiam, cemas melihat sosok yang sedang berjuang untuk mereka hampir tumbang. Ranu berlari mendekat, berusaha menopangnya. Doni, bertahanlah. Kamu bisa melawan mereka. Suaranya penuh harap, membuat mata Doni kembali menyala dengan semangat. Dalam keheningan sesaat, Doni bangkit perlahan. Nafasnya terengah-engah, namun sorot matanya penuh keberanian. Aku bukan budak atasan lagi. Aku bukan preman kalian lagi. Aku berdiri di sini, untuk melindungi orang-orang yang selama ini kalian sakiti. Teriaknya lantang. Kata-kata itu menggema di seluruh pasar, membuat para pedagang yang tadinya takut mulai merasakan keberanian mengalir di dada mereka. Anak buah Doni yang setia pada atasan marah, menyerbu lagi. Tapi kali ini, suasana berbeda. Doni bertarung dengan semangat baru. Setiap pukulannya bukan hanya tenaga, melainkan tekad untuk menebus masa lalunya. Beberapa pedagang akhirnya memberanikan diri ikut membantu, melempar kayu, tongkat, bahkan barang dagangan untuk menghalau para preman. Pasar yang tadinya dikuasai ketakutan kini berubah jadi arena perlawanan. Ranu sendiri tak tinggal diam. Ia meraih batang kayu yang tergeletak, lalu dengan berani menghalangi seorang preman yang hendak menusuk Doni dari belakang. Cukup, teriaknya, menghantam tangan preman itu hingga pisaunya terjatuh. Aksi Ranu membuat pedagang lain semakin berani, mereka bersatu melawan ketidakadilan yang selama ini membelenggu. Doni semakin bersemangat melihat keberanian Ranu dan pedagang lain. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, hingga satu persatu lawan tumbang. Wajahnya penuh luka, tubuhnya nyaris roboh, tetapi tekadnya lebih kuat dari baja. Aku bukan lagi Doni yang kalian kenal. Aku yang baru, dan aku akan melindungi orang-orang ini, meski harus hancur di sini. Katanya lantang. Akhirnya, setelah pertarungan panjang, para preman mulai mundur. Mereka sadar Doni bukan lagi pemimpin mereka, dan perlawanan pedagang terlalu kuat untuk ditahan. Dengan wajah geram, mereka berlari meninggalkan pasar, sambil bersumpah akan kembali bersama atasan yang lebih kuat. Namun di balik itu, kemenangan kecil hari itu terasa seperti cahaya baru bagi semua orang. Para pedagang bersorak, memeluk satu sama lain, bahkan sebagian menangis lega. Ranu menatap Doni yang tersungkur lelah, tubuhnya penuh luka tapi wajahnya tersenyum tipis. Ia berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kamu sudah berubah, Doni, dan aku percaya padamu. Air mata Ranu jatuh, bukan karena takut, tapi karena bahagia melihat cahaya kebaikan dalam diri pria yang dulu pernah ia cintai. Pasar yang sebelumnya penuh kekacauan kini perlahan kembali tenang. Pedagang-pedagang menata kembali dagangannya, meski banyak yang rusak akibat keributan. Namun di balik kerugian itu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, keberanian baru. Mereka kini tahu bahwa rasa takut yang selama ini mengikat bisa dipatahkan, asalkan mereka bersatu. Ranu masih berada di sisi Doni, membantu membersihkan darah di wajahnya dengan kain seadanya. Kamu harus dirawat,
Doni, katanya lembut. Doni tersenyum lemah, menatap mata Ranu dengan rasa syukur. Aku tak peduli dengan lukaku. Yang penting kamu selamat, Ran. Itu sudah cukup bagiku. Kata-kata itu membuat dada Ranu bergetar, karena ia tahu Doni benar-benar telah berubah. Para pedagang mendekat, beberapa menepuk bahu Doni dengan penuh hormat. Terima kasih, Doni. Kalau bukan karena kamu, mungkin kami sudah hancur semua, ucap salah satu pedagang tua dengan suara bergetar. Doni menunduk, merasa belum pantas menerima penghormatan itu. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku dulu bagian dari masalah kalian. Tapi mulai sekarang, aku akan jadi bagian dari solusi. Kabar kemenangan kecil itu menyebar ke seluruh pasar. Bagi sebagian orang, Doni tetaplah preman. Namun bagi mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Doni kini adalah seorang pelindung. Meski luka di tubuhnya belum sembuh, semangatnya mulai menyala, dan tekadnya untuk menebus masa lalu semakin kuat. Ranu menatapnya dengan penuh harapan. Kalau benar kamu sudah berubah, jangan berhenti di sini, Doni. Lawan atasanmu, lawan semua yang membuat pasar ini penuh ketakutan. Aku akan ada di sampingmu. Kalimat itu bukan hanya janji, tapi juga cahaya yang menerangi jalan Doni yang gelap. Doni mengangguk, hatinya dipenuhi keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu menjadi titik balik bukan hanya bagi Doni dan Ranu, tetapi juga bagi seluruh pedagang. Mereka tak lagi hanya menunggu keajaiban, melainkan siap melawan bersama. Pasar yang tadinya penuh ketakutan kini perlahan menjadi simbol kebangkitan. Semua itu berawal dari seorang gadis penjual baju dan seorang preman yang akhirnya menemukan jalan pulang. Malam tiba, ketika pasar benar-benar sepi. Doni duduk di bangku kayu, ditemani Ranu yang diam-diam menyandarkan kepalanya di bahunya. Kita masih punya jalan panjang, Doni. Tapi aku percaya, kali ini kita bisa melaluinya, bisik Ranu. Doni tersenyum, memandang langit malam penuh bintang. Ya, Ran, ini bukan akhir, ini awal yang baru. Dan begitu, kisah cinta yang dulu retak karena kegelapan kini menemukan sinarnya kembali. Doni bukan lagi preman pasar yang ditakuti, dan Ranu bukan hanya penjual baju biasa. Mereka berdua menjadi simbol perubahan, bahwa bahkan dari jalan paling sesat pun, selalu ada kesempatan untuk kembali.